Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya akan membacakan sebuah tulisan saya yang kemudian saya pilih menjadi judul dari buku saya, Tuhan dan Angka Nol. Seorang teman pernah bertanya kepada saya, nol itu ganjil atau genap? Tentu jawaban itu sangat sulit untuk saya jawab, apalagi saya tidak berbasic, berlatar belakang bidang matematika. Seorang kawan yang lain langsung menjawab, nol itu tidak ganjil dan juga tidak genap. Saya mengalihkan perhatianku ke forum diskusi kami di pos ronda malam itu. Saya berkata, menurutku nol itu adalah angka genap, sebab dia diapit oleh dua angka ganjil, yaitu -1 dan +1. Kujelaskan tentang rumus matematika sederhana yang ada di kepala saya. Jika ganjil ditambah genap, hasilnya akan menjadi ganjil. Jika genap ditambah genap, maka hasilnya pasti akan genap. Sementara jika ganjil ditambah dengan ganjil, maka hasilnya akan genap. Begitu logika sederhana saya menjawab. Lalu kawan tersebut bertanya lagi, jika demikian, nol itu plus atau minus? Teman yang satu tadi menjawab, dia bukan plus dan bukan juga minus. Nah, kalau pertanyaan yang satu ini saya agak sulit menjawabnya. Tadi pertanyaan ganjil genap, saya menganggap nol itu genap. Mungkin betul, mungkin salah. Sekali lagi karena saya bukan ahli matematika. Ku jawab sesukaku saja. Tapi ketika pertanyaannya apakah nol itu plus atau minus, saya agak kesulitan. Sebab di pikiran saya, angka nol memang menjadi titik sentral pertemuan angka-angka minus dan angka-angka plus. Ku coba mengingat-ingat kembali rumus-rumus logika sederhanaku. Jika plus dikali plus sama dengan plus, plus dikali minus menghasilkan minus. Dan jika minus dikali minus akan menghasilkan plus. Lalu rumus itu coba saya ganti dengan mengalihkan semua angka-angka tersebut, baik yang plus maupun yang minus, dengan angka nol. Dan hasilnya tentu semuanya akan menjadi tetap nol. Jika demikian, angka nol memang bukan minus dan juga bukan plus. Karena rumusnya tidak ada yang tepat di rumus plus minus yang tadi saya sebutkan. Saya melirik kembali laptop saya. Saya melihat ada angka 11. Yang di dalam sebuah situs direpresentasikan sebagai gabungan dosa, pelanggaran, dan resiko. Sesuatu yang sangat identik dengan sifat-sifat kemanusiaan. Jika satu tidak digabung dengan angka 1, tetap saja menjadi 11, melainkan diberi tambahan angka 0, maka akan menghasilkan kolaborasi yang lebih sempurna, yakni angka 10. Jika angka 11 dipisah, 1 dan 1, maka akan menghasilkan dualitas yang saling berhadapan. Sedangkan jika angka 1 digabung dengan angka 0, maka akan menghasilkan dualitas penyembah, hamba, dan yang disembah, Tuhan. Jika demikian, simbol angka 0 adalah merupakan simbol ketuhanan. Angka 0 itu abstrak, namun memiliki nilai terendah sekaligus nilai tertinggi. Tuhan juga seperti itu. Dia merupakan sesuatu yang tidak terjangkau, namun memiliki segala bentuk nilai. Seluruh nilai terendah sampai yang tertinggi adalah miliknya. Saya pun berkesimpulan bahwa manusia itu bisa saja berubah dari ganjil menjadi genap,
berubah dari 1, 2, 3, minus 1, minus 2, 3, dan seterusnya. Selain itu, perilaku manusia juga dapat berubah dari positif ke negatif. Sedangkan Tuhan yang menjadi representasi angka 0 menjadi simbol keesaannya. Tidak berubah dari ganjil menjadi genap, tidak berubah dari positif menjadi negatif. Keesaannya ternyata tidak diletakkan di simbol angka 1, namun secara luar biasa diselipkan di dalam simbol angka 0. Tidak nyata tetapi pasti ada. Angka 0 ternyata begitu mendominasi percakapan kami malam itu. Berbagai argumen tentang angka 0 menjadi bahasan yang sangat panjang. Dalam matematika terdapat 2 kesepakatan mengenai himpunan bilangan asli. Yang pertama, definisi menurut matematikawan tradisional, yaitu himpunan bilangan bulat positif yang bukan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan yang kedua, definisi logikawan dan ilmuwan komputer yang menyebutkan bahwa himpunan 0 dan bilangan bulat positif itu disebut dengan bilangan asli. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. 0 juga menunjukkan simbol persiapan sebelum memulai. Bisa juga berarti tidak ada kenyataan atau omong kosong. Artinya pertanyaan temanku tentang 0 itu plus atau minus. Jika ditanyakan kepada ahli logika dan komputer, maka dengan seragam mereka pasti akan sama-sama menjawab 0 itu positif. Akhirnya tiba giliranku untuk bertanya kepada kawanku. Saya matikan laptopku, kusandarkan badanku di salah satu tiang pos ronda kami, lalu dengan santai saya bertanya, jika Tuhan menciptakan semua berpasang-pasangan, misalnya plus 1 berpasangan dengan minus 1, plus 2 berpasangan dengan minus 2, dan seterusnya, maka 0 itu apa pasangannya? Tidak ada yang bisa menjawab. 0 adalah simbol angka yang digunakan untuk mewakili angka dalam angka. Angka 0 memainkan peranan penting dalam matematika sebagai identitas tambahan bagi bilangan-bilangan lainnya dan sebagai angka. 0 digunakan sebagai tempat dalam sistem nilai-nilai tertentu. Namun coba cari jawaban tentang apa pasangan dari 0. Tidak ada. Tidak ada minus 0 dan tidak ada plus 0. 0 berdiri tunggal. Jika itu tidak mampu kita jawab, maka berhentilah untuk sementara waktu mengkalkulasi kemungkinan-kemungkinan. Apakah kita akan masuk surga atau neraka? Sebab angka 0 yang merupakan satuan bilangan yang juga akan dikuantifikasi, ternyata belum juga dapat kita identifikasi apa pasangannya. Atau buat saja kesimpulan sementara, bahwa mungkin Tuhan memang tidak menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan, sebab ternyata ada sesuatu yang tidak memiliki pasangan, yakni 0 itu sendiri. Hadanallah wa yakum ajmain. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku baca